Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari Nanga. Saya dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Fakultas Agama Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan terambil dari dalam Kolose pasal 3 ayat 1-17. Saya mengangkat tema menjadi pribadi yang memancarkan citra Allah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan istimewa di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selain itu, manusia diciptakan dengan dikaruniai akal dan budi, sehingga manusia memiliki pengertian dan juga perasaan. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Selain itu, manusia juga diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengelola bumi beserta semua isinya. Jika kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, kita dapat mengetahui bahwa Allah begitu luar biasa di dalam menciptakan manusia. Allah juga sangat mengasihi manusia. Dari kisah penciptaan ini, kita telah mengetahui bahwa dari awal Allah telah memilih manusia untuk melakukan pekerjaan Allah. Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupanya karena Dia ingin agar manusia menunjukkan citra Allah di dalam dirinya. Allah menghendaki agar manusia dapat mencerminkan citra Allah melalui perbuatan dan tindakannya di dalam kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Kristus, pada ayat yang kita renungkan saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Allah dari semua dosa-dosa kita, Allah menginginkan agar kita meninggalkan semua perbuatan-perbuatan lama kita dan berbalik kepada jalan yang benar, yaitu menjadi manusia baru yang hidup di dalam jalan Tuhan, yang melakukan segala kehendak Tuhan. Allah ingin agar kita manusia tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu duniawi ini, tetapi kita harus mampu hidup di dalam Allah dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena jika kita manusia masih menginginkan segala apa yang ada di dunia ini, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Karena semua yang ada di dunia ini adalah fana. Allah ingin agar kita meninggalkan, bahkan mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Karena semuanya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Itu semua malah mendatangkan kemarahan dan murka dari Allah. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan seperti yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Setelah Kristus mengorbankan dirinya, Dia menyatakan bahwa Dia tidak pernah membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Semua manusia sama di mata Tuhan, apalagi manusia yang berdosa. Allah datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia berdosa. Dia mencari orang yang berdosa, bukan orang yang benar.
karena Allah sangat mengasihi manusia. Jadi, walaupun kita melakukan kesalahan dan dosa, Allah rela meninggalkan kemuliaannya demi manusia seperti kita yang berdosa. Allah yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kemuliaan, rela meninggalkan semuanya itu dan turun ke dunia ini menjadi manusia biasa untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita telah dikuduskan Allah dan telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dari dosa-dosa kita harus mampu menunjukkan sikap dan tindakan kita yang memuliakan Allah. Kita harus mampu melakukan tindakan yang mampu menunjukkan citra Allah itu ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Karena kita sebagai manusia merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Allah. Oleh sebab itu, maka kita harus melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Allah ingin agar kita manusia melakukan kehendak Allah dengan tidak bersungut-sungut, tetapi dengan kerelaan hati dan dengan kesungguhan hati. Itu semua kita lakukan untuk memuliakan Allah. Dan semua itu dilaksanakan dengan hati yang tulus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu membawa diri kita untuk hidup di dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan menjauhkan diri kita dari perilaku duniawi ini. Jadi, kita harus mampu melakukan kehendak Allah, kita harus mampu untuk menunjukkan citra Allah di dalam diri kita. Sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Kiranya firman ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.